Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin Syafi'ina yaumaddin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin wa ammir nahdatal watani diniyatal islamiyata ala madhhabi ahli sunnati wal jamaati ila yaumiddin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Hadratul Mukarram Amidu Ma'hadi Darul Quran wal Hadith Al-Majidiyyah Syafi'iyah, Tuan Guru Haji Muhammad Yusuf Ma'mun, kita doakan beliau disehatkan dan diafiatkan. Hudurul masyayikh, masyayikhul ma'had, akramakumullah wa hafizakumullah. Para masyayikhul ma'had yang hadir, yang membersamai kita juga pada pagi hari ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semuanya kita doakan semoga Allah Ta'ala sehatkan, afiatkan, dan terus memberikan kekuatan kepada para masyayikh kita semua, dan juga para pimpinan-pimpinan dari lembaga pendidikan di pondok pesantren yang kita cintai, termasuk diantaranya para asatidz wa ustadzat. Semoga Allah Ta'ala sehatkan beliau-beliau semuanya. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pendidikan Hamzan Wadi, Bapak Al-Ustadz Haji Muhammad Jamaluddin, yang tadi telah memberikan sambutan dan memotivasi kita semua, mendoakan kita semua, mengajak kita berdoa. Mudah-mudahan tahun yang akan datang ini lebih banyak berkah Allah Ta'ala terlimpah kepada kita semua. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, para santri dan santriwati, tulab dan thalibat, alhamdulillah wa syukrulillah, fi akhir as-sanah, di akhir tahun ini, alhamdulillah, kita bersama dikaruniakan oleh Allah Ta'ala menutup tahun 1443 Hijriah dengan sebaik-baik hari, Sayyidul Ayyam, Yaumul Jumu'ah. Alhamdulillah. Karena itu, kepada kita semua, para santri dan santriwati, tadi Haji Muhammad Jamaluddin sebagai ketua yayasan mengingatkan kita untuk muhasabah, untuk tadi mengingat Haji satu Muhammad Jamaluddin yang hari ini adalah hari terakhirnya, khususan tulabal ilm, para tulab dan talibat. Bagaimana kalian sudah menjalani satu tahun ini? Dan bagian dari muhasabah itu adalah syukur kepada Allah. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Jadi syukur itu selalu masuk di dalam semua amal. Syukur itu kata ulama istimewanya adalah dia satu amal sendiri, tapi dia selalu ada dalam semua amal yang lain. Dan setiap amal yang lain, baik itu amal yang sifatnya fardu ain atau fardu kifayah, atau bahkan pun yang mustahabbah, dan bahkan pun amal-amal kita dalam kehidupan dunia ini semuanya, apapun yang kita lakukan, kalau tidak ada nilai kesyukuran di dalamnya, maka dia tidak akan sempurna sebagai satu amal. Baik itu secara lafaz maupun secara makna. Salat kita, adakah lafaz syukur dalam salat? Ada enggak? Ada. Dalam rukun salat yang utama yaitu membaca suratul Fatihah, itu ayat keduanya adalah Alhamdulillahirabbil. Itu secara lafzon. Dan secara makna sesungguhnya semua gerakan salat itu syukur kepada Allah. Mulai dari takbir kita, ya, Allahu Akbar, itu kesyukuran. Kenapa kita syukur ketika takbir? Karena salah satu nikmat terbesar bagi manusia, dia tahu dirinya hamba Allah. Dia tahu bahwa dirinya kecil. Dia tahu bahwa di depan Allah dia tidak ada artinya. Itulah takbir. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Aku dinara artinku. Saya tidak ada daya upaya. Hanya Allah yang Maha Besar. Itu takbir. Dan kalau kita sudah takbir dan kita sadar makna takbir, itu nikmat yang luar biasa. Manusia tahu bahwa dirinya adalah hamba. Maka hilang sombong, hilang takabur. Tulab talibat ini punya ilmu. Apakah dengan ilmu itu akan sombong ananda semua? Tidak. Karena kita tahu ilmu itu bukan kita bawa ketika kita lahir. Ya. Ketika kita lahir, tidak ada yang kita pahami, tidak ada yang kita mengerti. Lalu datangkan oleh Allah Ta'ala guru-guru untuk mengajar kita. Maka dengan wasilah guru, orang tua, sahabat, lingkungan, sampai ilmu kepada kita. Alhamdulillah. Karena itu, bapak-bapak dan ibu, saudara-saudara sekalian, ananda para tulab dan thalibat, pada akhir sana seperti ini, dalam semua kesempatan, khususnya bil khusus hari ini, saya mengajak kita semua untuk memperbanyak syukur kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Dalam muhasabah ada syukur, dalam sholat ada syukur, dalam istighfar pun ada syukur. Karena ketika kita beristighfar, itu suatu nikmat. Nikmat bahwa kita sadar kita salah. Karena celaka manusia kalau dia salah, khilaf, salah, dosa, dan dia tidak sadar. Maka nikmat yang luar biasa bagi seorang manusia, di antara banyak nikmat adalah dia beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Nah karena itu, bapak-bapak dan ibu, menjelang akhir tahun nanti sebelum masuk maghrib, nanti pada waktu maghrib itu biasanya kita ditradisikan oleh para guru kita untuk membaca doa akhirus sanah. Lalu ketika sudah masuk maghrib, kemudian selesai sholat maghrib, kita membaca doa awal sanah. Sebelum doa akhir sanah itu, ditradisikan oleh para ulama kita untuk membaca beberapa hal. Mari kita baca hari ini. Pertama kita baca Sayyidul Istighfar 3 kali. Diikuti dengan sholawat 3 kali, diikuti dengan ayat kursi 3 kali, dan terakhir kita baca Al-Baqiyatus Sholihat 3 kali. Saya baca bersama-sama dengan seluruh hadirin dan hadirat sekalian. Kita mulai dengan Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي فإنه لا خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر Alhamdulillah. Nanti doa akhir tahunnya sebelum maghrib ya, ketika masuk waktu maghrib berdoa, itu doa yang mujarab dan ma'mul bihi ya, suatu doa yang banyak diamalkan oleh para ulama dan katakanlah tawarat ya, dari ulama itu insyaallah barokah ya. Apa-apa yang diamalkan oleh para ulama, apalagi dari generasi ke generasi ya, walaupun lafaznya tidak persis ya, tidak persis diajarkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi doa itu insyaallah mujarrab, doa yang berdasarkan ilham dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kepada para ulama kita. Dan ba'da salat maghrib nanti kemudian dipersilahkan untuk membaca doa awal tahun. Mudah-mudahan doa demi doa termasuk pada pagi hari ini ya, para ulama mentradisikan untuk membaca Sayyidul Istighfar, membaca sholawat, membaca ayat kursi, membaca al-baqiyatus salihat. Itu adalah cara kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah.
Bapak-bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, para tulab dan talibat, ananda semua yang saya cintai dan kita semua, kami semua para masyayikh, para ustaz, ustazah, seperti orang tua kalian semua, ananda itu mendoakan semua para santri dan santriwati di pondok pesantren Darun Nahdlatain dan juga di semua sekolah NWDI. Kami semua mendoakan mudah-mudahan razaqakum ilman mubarakah, fatahallahu alaikum futuhal arifin. Ananda semua diberikan ilmu, diberikan rezeki. Razaqakum, Allah beri rezeki. Ilman mubarakah, yaitu ilmu-ilmu yang diberkahi. Fatahallahu alaikum futuhal arifin. Dan hati ananda semua, pikiran ananda semua, otaknya, hatinya Allah Ta'ala bukakan untuk mendapatkan semua ilmu-ilmu dan hikmah yang terbaik yang bisa menjadi bekal untuk ananda menjalani kehidupan, menjadi pejuang agama, bangsa dan NWDI insyaallah. Bapak-bapak dan ibu, alhamdulillah wa syukrulillah. Tentu pada saat 1 Muharram atau menyambut tahun baru Islam, ya, kita semua mengenang, bersyukur, mengenang perjalanan dakwah, mengenang kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada kesia-siaan di dalamnya. Semuanya adalah perjuangan. Tidak ada hal-hal yang batil apalagi di dalam ucapan maupun perbuatan beliau. Semua perbuatan dan ucapannya adalah taujihun wa irsyadun lil ummah. Semuanya, bahkan yang tidak dilafalkan, semua yang diteladankan, termasuk diantaranya adalah hijrah. Pada saat Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berangkat dengan perintah dan izin dari Allah Subhanahu wa taala berhijrah dari Mekah ke Madinah. Hijrah yang penuh dengan romantika. Kalau ananda baca, kita baca bagaimana Rasul menyiapkan dirinya lahir dan batin untuk meninggalkan tempat yang sangat beliau cintai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghibur dirinya, menghibur diri beliau, menyemangati diri beliau bahwa apa yang Allah Ta'ala perintahkan itulah memang yang terbaik. Tidak ada keraguan, tidak ada keraguan, karena semua Nabi dan Rasul itu salah satu sifat utama yang diberikan oleh Allah Ta'ala, bahkan kata ulama sebelum qoblal bi'tsah adalah keyakinan kepada Allah. Jadi bukan karena ragu, bukan karena ragu beliau menghibur dirinya, tetapi itulah manusia. Sebagai seorang manusia, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam santer isine kangen, sayang li Mekah. Karena di situ beliau lahir. Disitulah beliau melewatkan masa kecil beliau. Disitulah beliau bersahabat. Disitulah beliau membangun dakwahnya pertama kali. Sirron wa ba'da dzalika jahron. Awalnya beberapa tahun itu dengan sembunyi-sembunyi. Lalu kemudian Allah Ta'ala perintahkan untuk dengan terang-terangan secara jahat. Dengan 1001 tantangan. Tiba-tiba turun perintah Allah untuk berhijrah. Diizinkan untuk berhijrah. Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima perintah Allah itu dengan ikhlas, dengan penuh kesyukuran. Walaupun tidak hilang sayang beliau kepada Mekah, tidak kurang kangen beliau kepada Mekah. Karena itulah masqatu ra'sihi, ya, itulah tempat beliau dilahirkan. Bapak-bapak dan ibu, ananda semua, khususnya tulab dan talibat ma'had, kita baca sirah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di antaranya perjalanan dan hijrah. Perjalanan yang penuh dengan tantangan dan cobaan, tapi dijalani dengan
penuh kesyukuran dan kesukacitaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pelaku utama hijrah, beliau bersukacita. Dalam arti melihat bahwa masa depan dakwah itu akan jauh lebih lapang dibanding sebelumnya. Walaupun harus meninggalkan tanah airnya. Yang membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu juga bersukacita. Karena tidak ada suhbah yang paling mulia selain dari membersamai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sekian banyak sahabat, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu lah yang Allah perintahkan kepada baginda Rasul untuk menjadi teman beliau berhijrah dari Mekah ke Madinah. Karena itu kalau kita baca penjelasan dari para ulama menjelaskan mengapa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ijma' bahwa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah afdalus sahabah, adalah sahabat yang paling utama dari semua sahabat-sahabat yang hebat. Salah satu istidlal, paling tidak istiqnas, yang diambil sebagai pelajaran dan bahkan juga sebagai dalil oleh sebagian ulama adalah karena Sayyidina Abu Bakarlah yang ditunjuk dan dipilih oleh Allah untuk menemani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Jadi sukacita. Walaupun sukacita itu bukan berarti tidak ada kesedihan. Sukacita itu bukan berarti tidak ada kesusahan, tidak ada keresahan. Ketika berada dalam Gua Thur, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sempat resah, bukan kepada dirinya, tapi kepada Sayyidina Rasul. Khawatir kalau orang Quraisy yang mengejar itu menengok, kemudian melihat ada jejak kaki di dalam Gua Sur, lalu dia tahu bahwa Sayyidina Rasul bersama Abu Bakar As-Siddiq itu ada di dalam. Sempat resah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menenangkan, la tahzan, innallaha ma'ana. La tahzan, innallaha ma'ana. Karena itu untuk ananda semua yang tengah menjalani satu perjuangan hari ini. Ini perjuangan menuntut ilmu itu adalah min afdolil jihad. Inilah jihad. Kan kalau kata ulama itu al-jihad ala hasabil mujahid. Bahwa jihad itu adalah sesuai dengan keadaan masing-masing manusia. Kalau bagi penuntut ilmu, apa jihadnya? Jihadnya itu belajar. Jihad kalian itu belajar, bukan demo. Jihad kalian itu mutola'ah, memahami, berupaya mengerti, tafaquh fiddin. Itu sudah jihad yang paling besar untuk kalian. Sebagai talibul ilm. Kalau sebagai seorang yang katakanlah minal aghniya, dia diberikan rezeki yang lapang oleh Allah Subhanahu wa taala, selapang-lapangnya. Katakanlah dia sebagai pedagang yang sukses, maka jihad dia adalah al-jihad bil mal. Itu yang utama. Yaitu berjihad dengan hartanya. Dan demikian pula dengan keadaan kita masing-masing, bapak-bapak dan ibu. Termasuk ibu-ibu, inak-inak tiang yang ada di rumah sebagai jamaah. Bukanlah seorang ustazah, katakanlah bukanlah seorang yang menjadi dosen misalnya, bukanlah seorang yang katakanlah memiliki usaha yang besar misalnya, rumah tangga biasa. Apa jihad dari ibu-ibu ketika berada di rumah tangga masing-masing? Berjihad, berkhidmat untuk keluarganya. Itulah jihad. Nah, dalam menempuh semua perjuangan-perjuangan kita melihat kepada baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jalani itu semua dengan kesukacitaan. Alhamdulillah. Bukan berarti ndik narak kesedihan, ndik narak tantangan, ada pasti tantangan. Karena memang hal yang baik itu selama dia semakin baik, selama dia semakin mulia, pasti akan semakin besar tantangannya. Kalau kita mau ngambil telur ayam, cukup kita pergi ke kandang ayam, tidak susah. Tapi kalau
Ananda mau mengambil telur Raja Wali, itu harus naik ke puncak gunung. Mendaki. Belum lagi kalau sudah dapat telurnya, induknya bisa marah, dipatok. Tantangannya besar. Baydul Anuq, itu telur Raja Wali. Jadi selama kita, Ananda semua meyakini, Ananda ini semua meyakini sekarang, sebagai tulabul ilm sedang berjihad, maka jalani dengan kesukacitaan. Bukan berarti tidak boleh sedih, bukan berarti tidak boleh nangis, silahkan nangis, tapi jangan lama-lama nangisnya. Bukan berarti tidak boleh kangen kepada orang tua, silahkan kangen, tapi bawa kangen itu dalam doa Ananda. Seperti Rasulullah SAW, seperti Sayyidina Abu Bakar, bahwa kesedihan, keresahan, ya, bahkan kadang-kadang kesusahan, beban-beban yang berat, itu tidak menghalangi untuk terus berjalan dari Mekah Madinah. Dan kebahagiaan itu juga tampak pada yang menyambut, yang melakukannya, yaitu baginda Rasul, dengan kebahagiaan dan kesyukuran. Yang menemaninya Sayyidina Abu Bakar dengan kebahagiaan dan kesyukuran. Yang menyambut pun, yaitu Al-Ansar, orang-orang yang ada di Madinah, itu juga menyambut Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kesyukuran. Maka dilantunkanlah Tala'al badru alaina wajaba syukru alaina mada'am lillahi da'. Masya Allah. Ayyuhal mab'uthu fina ji'ta bil amril muta' ji'ta syarraftal madinah marhaban ya khairada'. Masya Allah. Itu kebahagiaan. Makanya Ananda semua, para tulab talibat, kalau menyanyikan lagu itu jangan berjorak-jorak, renungkan mana. Al-Badru di situ bukan saya, bukan Anda, bukan kita, tidak. Al-Badru Rasulullah. Tola Al-Badru itu menghadirkan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi kita tidak hanya manusia biasa. Kalau ada orang mengatakan, oh Rasulullah itu kan manusia biasa. Buktinya di dalam Al-Quran, apa? Innama ana basyarum mithlukum. Sesungguhnya aku ini adalah seorang manusia seperti kalian. Maka jangan kita berlebih-lebihan. Jangan kita terlalu banyak-banyak memuji, nanti kelewatan. Bagi kita umat Islam, Rasulullah SAW bukanlah manusia biasa. Bahkan di ayat itu pun, innama ana basyarum mislukum, itu belum selesai. Yuha ilayya. Saya adalah seorang manusia seperti kalian yang diwahyukan padaku. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Siapa yang diwahyukan selain Rasul? Kan tidak ada. Artinya ayat ini menegaskan basyariyatul Rasul, iya betul, Nabi adalah manusia. Ya. Ada daging, ada tulang seperti kita, tapi dia dapat keistimewaan yang tidak ada seorang pun mendapatkan keistimewaan sampai akhir zaman. Yuha ilayya, diwahyukan kepadanya, yaitu kitab yang merupakan kitab suci terakhir, kitab suci pamungkas, pedoman bagi manusia sampai akhir zaman. Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Ananda ketika menyanyikan Tola al-Badru di awal pengajian, di maulid, renungkan maknanya. Supaya kita tahu kadar dari Nabi kita. Tidak mungkin kita akan bisa memuliakan seseorang kalau kita tidak tahu kadarnya. Tidak mungkin kita bisa bersikap yang tepat kepada seseorang kalau kita tidak tahu kadar orang itu. Kalau kita jahil, maka dalam Al-Quran, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Ada orang-orang Badui yang karena kebaduian mereka datang dari padang pasir pergi ke Madinah, dia bawa adat Badui yang teriak-teriak kepada temannya satu sama lain.
Maklum Badui itu kan jaraknya jauh-jauh. Kemahnya beda-beda. Sehingga kalau mau didengar oleh teman ya harus teriak. Kalau bepesi ini didengar si Batur. Ya, oi, karena Batur jauh. Ya, dengar. Dibawalah adat Badui itu ke Madinah, tempat yang di situ ada Rasul. Ketika datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam bertamu di depan pintu, dia bawa adatnya ketika ditabrak pasir, dia teriak. Maka diingatkan oleh Allah, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. La taj'alu du'a ar-rasul ya, ka du'a ba'dikum ba'dha. Jangan kau jadikan cara memanggil Rasul ya, bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha, seperti kamu memanggil kepada teman satu sama lain. Hei Tuan Guru Solah misalnya, Tuan Guru Solah ya. Tuan Guru Aziz, nggak boleh begitu. Ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Nabi Allah, ya Habibi. Itulah Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Maka pelajaran hijrah bapak-bapak dan ibu, selain mengajarkan kita tetap bersyukur, bergembira di tengah perjuangan, menjalaninya dengan penuh kesyukuran. Walaupun ada 1001 tantangan, hijrah juga mengajarkan bagaimana kita beradab kepada pemimpin-pemimpin kita, khususnya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pelajaran adab itu bisa datang dari mana saja. Sebagaimana halnya dalam hijrah itu, dari mana pelajaran adab tentang kemuliaan Rasul? Datangnya dari orang Ansor. Orang Ansor yang relatif baru kenal Islam dibanding sebagian sahabat yang sebelumnya sudah kenal Islam di Mekah. Kan kalau kita baca sejarah ya, pada saat bagaimana datangnya bagaimana datangnya masuknya hidayah Islam ke orang-orang Ansor. Dimulai dari datangnya beberapa orang ketika sedang berhaji, lalu Nabi sampaikan kepada mereka, lalu mereka pulang. Datanglah kemudian setelahnya ada 12 orang yang kemudian baiat Aqabah Ula, lalu pulang lagi tahun depan datanglah 72 orang, 2 diantaranya perempuan berbaiat kepada Rasul di Mina. Kaum perempuan berbaiat kepada Rasul di Mina. Itu yang kemudian pulang 72 orang dan kemudian menyebarkan Islam di Madinah. Tidak lama setelah itu turunlah perintah untuk berhijrah, Nabi berhijrah. Orang-orang yang relatif baru mengerti tentang Islam, baru masuk Islam, yang ada di Madinah, justru mereka mampu menampakkan akhlak yang mulia. Justru mereka mampu menempatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tempat yang pas untuk kemuliaan Nabi. Maka mereka mengatakan ketika datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan mengatakan tola'ar Rasul, tola'an Nabi, tola'al Badru. Bukan atana Rasul, atana Nabiullah, tidak, tapi tola'al Badru. Telah nampak bulan purnama. Al-Badru, bulan purnama. Coba. Itulah lambang kesempurnaan. Min saniyatil wada wajib syukru alaina ma da'a lillahi da. Jita syarraftal Madinah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memang saat itu, kalau kita bicara tentang siapa yang butuh dan siapa yang dibutuhkan, siapa yang benar-benar butuh secara lahiriah, kalau kita bicara tentang siapa yang butuh, maka sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam lah, kalau ukuran manusia kita nih, yang butuh untuk hijrah. Karena di Mekah beliau terus-menerus ditekan. Beliau kemudian berhijrah. Tapi apa kata ahli Madinah? Apa kata orang Madinah ketika menyambut Rasul? Tidak mengatakan selamat datang Muhammad, selamat datang ya Rasul, tidak. Jita syarraftal Madinah. Engkau datang membawa kemuliaan untuk kami. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Itu adab. Karena itu ananda semua, para tulab dan tolibat, belajar tentang adab dari siapapun. Dari siapapun.
Selama ada contoh keteladanan yang baik, maka teladani kebaikan itu. Apalagi dari para masyayikh, apalagi dari guru-guru kalian. Dari siapapun, bahkan yang kita jumpai di pinggir jalan, tapi dia menunjukkan adab yang baik, maka kita bisa mengambil pelajaran dari situ. Sebagaimana dulu Ahlul Madinah itu menjadi uswah wa qudwah, menjadi contoh bagaimana bisa beradab kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baik adab. Bapak-bapak dan ibu, ananda semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, lalu berdakwah, hidup bersama dengan Ahlul Madinah. Terjadilah perubahan demi perubahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berubah pakaiannya. Dari semula di Mekah itu pakaian beliau adalah 2 helai, ya, karena orang-orang Mekah itu memang tidak terlalu banyak pakaiannya yang macam-macam. Biasanya pakai 2 helai atas bawah, pakaian sederhana. Bawah itu macam sarung, kemudian diselempangkan di atas. Begitu pindah ke Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam yataqammas, mulai pakai gamis. Karena di Madinah itu banyak gamis. Kemudian setelah itu beberapa waktu kemudian ketika orang-orang Yaman mulai masuk Islam datang ke Madinah, Nabi SAW mengenal jubah. Nabi SAW menggunakan imamah, kadang-kadang pakai, kadang-kadang tidak. Kalau bahasa kita sekarang, Nabi SAW ya pakai penutup kepala, kadang-kadang juga tidak pakai penutup kepala. Dalam keadaan-keadaan tertentu. Nabi SAW ketika di Mekah, beliau makan, minum, ya, dari alat makan yang terbuat dari kayu, minal khasyab. Karena orang Mekah tidak atau belum terbiasa, tidak umum menggunakan tembikar atau hasil tanah liat itu. Keramik tidak ada. Ketika pindah ke Madinah, alat makan Rasul berubah. Para sahabat juga mulai mengenal makan pakai keramik. Karena Madinah itu cukup banyak orang-orang Yahudi di situ dan juga perjumpaan tempat perdagangan sehingga hasil-hasil keramik itu juga banyak diimpor dari Cina, dari mana-mana, di situ dipakai. Banyak perubahan. Tetapi di tengah-tengah perubahan itu ada hal-hal yang tidak berubah. Kalau pakaian boleh berubah, alat makan juga berubah. Bahkan dalam perjalanan masjid Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun, ya, itu juga berubah dari semula pelepah-pelepah korma, kemudian setelah Rasul wafat itu mujassos, mulai kemudian tanah liat, kemudian dipasangkan semacam kayak semen cara dulu, tapi bukan semen yang kayak sekarang. Itu olahan batu-batu kapur. Bukan hanya masjidnya, bahkan mimbar Rasulullah SAW pun juga berubah. Dari semula tidak ada mimbar, hanya bertelekan atau bersandar pada pelepah batang kurma. Lalu kemudian ada sebagian sahabat meminta kepada Rasul izin untuk membuatkan mimbar kepada Rasulullah SAW. Lalu Nabi dibikinkan mimbar. Nabi kemudian naik untuk berkhutbah, naik supaya kelihatan lebih tinggi. Ada dibuatkan satu tempat, naik ke tempat itu, berdiri Rasul di atas tempat yang dibuat. Itu perubahan-perubahan. Qabla hijrah, ba'da hijrah, banyak perubahan-perubahan. Tetapi ada hal-hal yang dijaga oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tidak boleh berubah. Usulul iman, usulul Islam, wa usulul akhlak. Jadi rukun iman, rukun Islam, ya, kemudian pokok-pokok akhlak itu tidak boleh berubah. Nah karena itu ananda semua, ya, nyantri pada hari ini tidak sama dengan nyantri pada zaman saya.
Nyantri hari ini tidak sama dengan nyantri zaman saya. Apalagi dengan zaman ketika murid-murid pertama Sidi Syekh Maulana. Pasti beda. Pakaiannya pasti beda. Kitab-kitab yang diajarkan ya, juga tidak persis sama. Kitab-kitab yang diajarkan tidak persis sama. Yang awal dulu sampai sekarang ada beberapa perubahan. Apalagi sarana-sarana yang lain. Bahkan ahwalukum, halnya kalian pun itu tidak sama dengan yang dulu. Kalau sekarang ahwal dari ananda semua itu jauh lebih mudah dibanding kami dulu. Pada saat saya nyantri di ma'had ataupun di mu'allimin. Bahkan pada saat saya nyantri di Mesir. Ya. Nih, tuan guru, ada tuan guru Zuhdi dan tuan guru Syekh Yusuf Ma'mun di Solatiyah nyantri. Beda kalian sama kami dulu. Ahwalukum itu mukhtalifatun an ahwalina. Fasilitas para tulab talibat dibanding kami jauh lebih banyak hari ini. Kalau dulu kami di Kairo, ya, mau beli kitab misalnya mau beli kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab misalnya, 30 jilid, Imam Nawawi 30 jilid, harus kita siapkan uang, kalau uang kita itu lebih dari 1 juta untuk kitab Majmu'. Belum lagi kitab-kitab yang lain. Artinya kalau kita mau mengisi satu maktabah dengan kitab-kitab untuk kita bisa belajar, itu kita butuh puluhan bahkan ratusan juta. Al-Mahfurlah juga seperti itu ketika di Solatiyah dulu. Beliau punya kitab-kitab yang sebagian terbakar ketika kebakaran di Bermi. Beliau bawa pakai peti-peti dari Mekah. Ketika beliau kembali dari Mekah, itu dibeli dengan harga yang mahal. Kasih uang sama Balok Abdul Majid, dikasih uang oleh Balok Hajjah Halimatus Sa'diyah untuk beliau. Mahal. Karena beli kitab itu sampai jatah makan kurang sedikit, tidak apa-apa. Untuk kita. Mahal harganya dulu. Tapi ananda sekarang tidak perlu keluar apa-apa. Cukup beli kuota saja. Iya. Berapa Telkomsel kuotanya itu? Yang 50 giga atau Excel. Kan murah. Ya. Murah. Jadi kuota misalnya sekian puluh giga harganya 50.000. Kalian sudah bisa baca kitab sekuat-kuat kalian mau baca. Buka di internet itu misalnya Maktabah Al-Mustafa Muhammad SAW yang di Kairo. Atau ada misalnya Al-Maktabah Asyamilah. Atau Al-Maktabah Al-Wafiyah, atau banyaklah, banyak betul. Itu semua Kutubul Fiqh Alal Madhahibil Arba'ah, semuanya ada di situ. Kutub Usulil Fiqh, semuanya ada di situ. Kutub Mustalahul Hadis, semuanya di situ. Kutub Tafsir, semuanya. Bahkan tafsir yang dulu pada masa saya di Kairo, Tafsirut Tahrir wa Tanwir, jarang kita dapat. Itu tafsir dikarang oleh Maulana Syekh Muhammad Tahir Ibnu Ashur, seorang ulama Tunis, ya, minal mujaddidin. Ulama yang luar biasa. Dulu kita hanya baca muqtatafat saja. Kita berangkat ke Maktabah Al-Azhar, kita baca satu nuskhoh rebutan dengan yang lain. Yang bacanya 100, nuskhohnya cuma 1. Rebutan kita. Muqtatafat, nukul. Tidak ada kita bisa lihat satu kitab utuh itu. Sekarang kalian cuma berbekal kuota saja. Mudah luar biasa. Tapi ananda semua, ya, kadang-kadang kemudahan tidak melahirkan kesungguhan. Maraangkun dengan si bedui balik lek sedin masjid, ya kadang-kadang si palang malas di masjid. Batur si paling rapat li madrasah, kadang-kadang ya palang malas ngaji li madrasah. Kadang-kadang, kan kadang-kadang nu jarang deh. Ya.
tentu dia termasuk sida. Nah, sekarang Ananda semua, ya Ananda semua yang ada dalam proses belajar menuntut ilmu, semua kemudahan-kemudahan itu rubah dia, wujudkan dia menjadi satu kesungguhan, jalan untuk lebih lagi. Mun bahasa jamak-jamak, kalau kemudahan itu berbanding lurus dengan kealiman, maka seharusnya para tulab tolibat ma'had hari ini kealimannya berlipat-lipat dibanding kami pada masa saya, apalagi masa yang lalu. Kalau kemudahan berbanding lurus dengan kealiman, artinya mun semakin muda membaca kitab, ndek tulak lelah-lelah lalu aning bembe, ndek tulak nyugulang kepeng luwe-luwe, cukup tembeli kuota 50.000, bau baca kitab. Apa sih temilih baca kitab ini bau terbaca? Kalau kemudahan seperti itu berbanding lurus dengan kealiman, maka sesungguhnya ya, kalau bisa seperti itu, ya, maka ini semua menjadi alamah semuanya. Ini alamah semua. Amin ya Rabb. Tapi kenapa tidak menjadi alamah sebagian? Kenapa? Karena kemudahan tidak dimaknakan sebagai jalan untuk menambah kebaikan. Tapi kemudahan dimaknakan sebagai jalan untuk berleha-leha, untuk bersantai-santai. Sering saya sampaikan anak-anakku, para tulab tolibat, kalau Ananda santai hari ini akan susah masa depan. Jangan melihat seorang yang berdiri di atas mimbar pada saat menyampaikan pengajian, apalagi lihat Sidi Syekh Maulana. Sekarang buka YouTube, lihat Maulana Syekh, bagaimana beliau menyampaikan, bagaimana beliau memberikan pengajian. Jangan lihat Maulana Syekh pada saat beliau menyampaikan itu saja, tapi baca perjuangan beliau ketika menuntut ilmu. Baca perjuangan itu, resapi, pahami. Jangan lihat Tuan Guru Haji Yusuf Ma'mun hari ini saja. Jangan lihat Tuan Guru Solah hari ini, Tuan Guru Abdul Aziz, jangan lihat ketua yayasan hari ini. Lihat bagaimana perjalanan panjang menuntut ilmu. Nah, Ananda semua, ada yang tetap, ada yang berubah. Demikian pun dalam proses kita dalam kehidupan tahun 1443, masuk 1444. Pasti ada yang berubah. Tapi saya pesan kepada Ananda semua, bahwa di tengah-tengah perubahan yang luar biasa itu, saya minta untuk kita tetap, ya, tetap ada riwayat alaikum bil atiq, pegang apa yang sudah menjadi warisan, yaitu nilai-nilai utama dalam kehidupan kita. Kalau nilai-nilai utama itu Bapak-bapak dan Ibu kita ambil dari pesan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka di antaranya kita bisa lihat, ya, di dalam hadis, misalnya apa? Hadis Jibril misalnya, tentang iman, Islam, ihsan, dan asyratus sa'ah. Di situ ada pesan dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW kepada kita semua. Mau tahun hijriyahnya berapapun, hal-hal ini harus tetap kita rawat. Harus jadi milik kita tetap. Jangan lepas dari kita. Dalam hadis Jibril, yang kalau kita baca dalam Sahih Bukhari, ya, kita baca dalam Sahih Muslim, ya. Kalau dalam Sahih Muslim, hadis ini bahkan menjadi hadis pertama. Kalau Sahih Bukhari itu hadis pertamanya innamal a'malu binniyat. Kalau Sahih Muslim hadis pertamanya ini, ya, bainama nahnu julusun, ketika kami sedang duduk, kata Sayyidina Umar ibn al-Khattab bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iztala'a alaina rajulun syadidu bayadi thiyab syadidu sawadi sya'r la yura alaihi atharus safar. Tiba-tiba datang seorang laki-laki, kata Sayyidina Umar. Ada laki-laki yang bajunya putih sekali.
Padahal dia datang dari padang pasir. Kalau orang datang dari luar, itu padang pasir itu sering ada badai. Maka pasti bajunya akan kotor. Ini putih luar biasa. Demikian pula rambutnya itu syadidus sawadi sya'r. Rambutnya hitam sekali. Tidak ada melengket bekas-bekas debu padang pasir. La yura alaihi atharus safar. Diperkuat oleh Sayyidina Umar, tidak ada tanda dia baru bepergian orang ini. Lalu duduk depan Nabi, kemudian menanyakan 4 hal kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya ini dijadikan sebagai hadis pertama, mendahului ribuan hadis tentang Islam, tentang agama. Karena ini yang penting. Apa itu? Mal Islam, ditanya yang pertama. Muhammad, ya Muhammad, akhbirni mal Islam. Wahai Muhammad, tolong beritahu saya apa Islam. Lalu Nabi antashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian apa? Yang kedua? Apa yang kedua? Pertama syahadat, rukun Islam yang kedua. Hah? Apa yang kedua? Apa yang ketiga? Zakat dulu. Ya. Wa tu'tiyaz zakat. Baru yang keempat, watasum Ramadan. Lalu yang kelima, menunaikan haji. Wa tahujjal baita. Ya. Ini stata'ta ilahi sabila. 5 rukun Islam. Lalu ditanya yang kedua, mal iman. Apa itu iman? Lalu dijelaskan oleh Rasulullah SAW, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Beriman kepada Allah, para malaikat, para rasul, kitab-kitab suci, adanya hari akhir, dan yang keenam adalah beriman kepada ketetapan Allah, qada dan qadar. Lalu ditanya yang ketiga, mal ihsan, anta'budallah ka'annaka tarah. Fa illam takun tarahu fa innahu yara. Apa itu ihsan? Ihsan adalah hidup kita ini selalu menghadirkan Allah dalam setiap saatnya. Kita merasakan, meyakini Allah selalu melihat kita. Karena itu para ulama mengatakan ta'buda di situ bukan berarti sekedar ibadah ritual seperti sholat, tapi ta'buda di situ adalah ubudiyah secara umum dalam kehidupan. Semua kegiatan kita. Yang kentalik pekan sadar Allah kita ita. Yang kentalik masjid ingat Allah kita ita. Lek rurung, lek embe-embe. Fa illam takun tara fa innahu yara. Kalaupun engkau tak bisa melihatnya, maka dia pasti melihatmu. Ka'annaka tara, seakan-akan kita di depan Allah ya, beribadah ya, menjalani kehidupan seakan-akan Allah selalu bersama kita. Kita tak bisa melihat Allah, Allah selalu melihat kita. Kemudian yang keempat, malaikat Jibril bertanya kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Dan ini yang penting menurut tiang ya, selain yang 3 hal sebelumnya. Nabi ditanya, Masa'ah, piran. Walaupun di sini pertanyaan, apa itu kiamat? Matas sa'ah ya ditanya, matas sa'ah. Kapan hari kiamat? Kapan hari kiamat? Baginda Rasul menjawab, tidaklah mal mas'ul anha bi'a'lama minasail. Tidaklah yang ditanya lebih tahu dari yang bertanya. Artinya ilmu kita sama untuk urusan kapan hari kiamat. Tidak ada yang tahu persis. Lalu malaikat Jibril bertanya, Amarat. Amarat itu tanda-tanda.
Nabi kita kemudian menyampaikan ada 2 tanda yang disampaikan. Yang pertama, antalidal amatu rabbataha. Wanita melahirkan tuannya. Lalu yang kedua, akan ada masa al-hufat yang biasanya tidak punya sepatu, bertelanjang kaki, al-urat yang biasanya tidak pakai baju, atau bajunya itu baju seadanya saja. Antara al-hufat, al-urat, al-alah, orang-orang yang biasanya fuqara, betul-betul tidak punya apa-apa. Ri'asya, yang biasanya hanya menggembala. Yatatawwaluna fil bunyan. Mereka kemudian membangun gedung-gedung tinggi. Tanda yang pertama ini para ulama menyampaikan penjelasannya kepada kita. Apa yang dimaksudkan perempuan melahirkan tuannya? Banyak penjelasan para ulama. Salah satu di antaranya ungkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan bahwa pada hari menjelang datangnya atau semakin dekat hari kiamat itu semakin banyak peperangan dan kehancuran. Kalau terjadi peperangan itu maka biasanya ada tawanan perang. Tawanan perang itu laki-laki ataupun perempuan. Kalau cara dulu tawanan perang yang perempuan itu kemudian menjadi milik dari yang mengalahkan. Jadi kalau ada perempuan dari kelompok yang dikalahkan itu dirampas. Kemudian dia jadi milik dari yang menang. Lalu boleh dipergauli. Kemudian kalau dia sudah lahir anaknya, maka anak itu menjadi tuan daripada perempuan itu. Zaman dulu. Tanda semakin dekatnya hari kiamat adalah semakin banyak peperangan-peperangan dan kehancuran-kehancuran. Yang kedua, kata ulama, arti dari perempuan melahirkan tuannya adalah yaksurul uquq. Banyak anak-anak yang durhaka pada orang tua. Yang namanya orang tua harusnya dia hormati. Jangan sampai berucap kasar, justru diumpat, dihujat, bahkan disakiti, dan tidak sedikit kita baca di mana-mana ada anak membunuh orang tuanya. Jadi hadis ini mengatakan perempuan melahirkan tuannya. Kapan itu? Yaitu ketika seakan-akan sang anak bersikap seperti tuan kepada ibunya. Dia hujat, dia umpat, dia sakiti. Na'udzubillah min. Ini pengingat kepada kita. Ada juga ulama mengatakan maksud dari anak perempuan melahirkan tuannya adalah tangqalib mawazinul qiyam. Sudah berubah kebalik kebelah. Ya, sudah berubah standar-standar dan ukuran-ukuran nilai dalam kehidupan. Si semula lai aib, benar-benar aib tegawe nengke wajah di jamak. Luwe dengan gawe ya. Ya mohon maaf bapak-bapak ibu. Beberapa waktu terakhir misalnya kan ada fenomena di Jakarta. Yang anak-anak muda itu ya. Apa namanya itu? Ya, SCBD, nah, Citayam Fashion Week katanya. Itu istilah. Istilah apa isi istilah itu? Isi dari istilah itu adalah anak-anak muda laki-laki dan perempuan yang berhari-hari bahkan mereka tinggal di situ. Tidur di emperan hanya untuk bisa nyebrang jalan sambil joget-joget. Coba bayangkan. Hanya supaya dia bisa nyebrang jalan. Padahal we rurung lembemben deh. Coba renungkan gitu.
Anak-anak dari mana-mana datang. Datang sana anak-anak yang mungkin tidak sepenuhnya salah mereka. Sang dengan to'anan di Nuhan didik ya. Karena orang tuanya tidak peduli kepada mereka. Karena orang tuanya tidak mendidik mereka, tidak mengingatkan mereka. Mana yang pantas untuk dibanggakan dan mana yang tidak pantas untuk menjadi kebanggaan. Dibiarkan saja. Pergi kita baca wawancaranya. Ditanya sudah berapa hari? 3 hari. Tidur di mana? Di emperan. Kenapa sini? Ya mau ikut ini. Dia pakai baju, terus dia lenggok-lenggok, dipoto sama temannya, masukkan medsos, jadi kebanggaan. Inna lillahi wa inna. Terbayang 10 tahun yang lalu kayak begitu? Ini tugas kita. Ini tugas kita. Kan semua apa yang kita saksikan hari ini di TV adalah hasil dari proses panjang. Bagaimana dia dibesarkan di tengah keluarganya. Bagaimana orang tuanya mendidiknya. Kalau dia punya tempat yang nyaman di rumah, dia tidak akan tidur di emperan. Walaupun bukan katakanlah tempat yang mewah, tapi ada kasih sayang. Tidak mungkin dia akan tidur di emperan. Bahkan yang lebih aneh lagi, mohon maaf, al-misliyah. Dengan mama, si Meta dengan mama. Ada di situ dan banyak. Bahkan ada yang saya tonton, diwawancarai. Dan itu kemana-mana videonya saya dapat terima juga. Ndek tebuik-buik mengucap innalillah. Dengan mama, lagu ngadu ke Lambi, marah dengan Nina. Terus seketahuan mau ngapain di sini? Mau cari suami katanya. Mama, ya mama. Coba, mau cari suami katanya. Innalillahi wa inna. Itu yang kata Rasul, antalidal amatu rabbaha. Nilai sudah terbolak-balik. Atau bahasa Al-Maghfurlah, hatta yarau hasanam ma laisa bil hasani. Anggapnya bagus, padahal sesuatu sinonya nyida. Bukannya kalau ada orang-orang seperti itu kan istilahnya diobati, ya, diobati, diingatkan. Bukan lalu kemudian diberikan ruang untuk kemudian semau-maunya. Innalillah. Itu kejadian. Nah karena itu ananda semua yang saya cintai. Ada seorang alim besar, ya. Seorang alim besar yang baru saja wafat. Guru kita Al-Maghfurlah Al-Habib Abu Bakar Ali Al-Adni Al-Masyhur. Habib Abu Bakar Al-Adni. Beliau itu termasuk adalah guru dari para guru-guru habaib-habaib yang ada. Termasuk Habib Umar. Habib Abu Bakar ini kalau tidak salah adalah salah satu guru beliau juga. Habib Umar juga mengaji dulu kepada beliau. Wafat 2 hari yang lalu pada hari Rabu. Kita bacakan Al-Fatihah. Semoga Allah Ta'ala merahmati beliau, menempatkan beliau di tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersama eyang beliau, ya, yaitu baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersama syuhada salihin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim. Habib Abu Bakar ini, bapak-bapak dan ibu, saudara-saudara sekalian. Beliau mengarang banyak sekali tulisan, bahkan dalam kitab khusus yang beliau namakan ya, satu pandangan atau satu bentuk fikih dalam arti kefahaman. Fikih itu artinya kefahaman. Beliau bahasakan atau namakan sebagai fiqhut tahawulat, yaitu bagaimana fikih atau memahami perubahan-perubahan besar yang terjadi di dunia ini. Baik yang waqa'a au sayaqa'u,
yang sudah terjadi itu dimulai dari masa Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terus meninggal baginda Rasul, wafat. Kemudian yang menimpa keturunan beliau Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan, kemudian terjadi pada masa Umayyah, Abbasiyah, terus sampai kemudian hancurnya kekhalifahan di Baghdad oleh Mongol dan terus sampai hari ini. Itu waqa'ah, hal-hal yang sudah terjadi. Au sayakhau, ataupun yang akan terjadi. Beliau mengambil dari hadis yang tadi kita baca atau kita sebutkan bersama, yaitu hadis Jibril. Beliau mengatakan bahwa fiqhus sa'ah atau fiqhut tahawulat itu termasuk bagian tak terpisahkan dari agama. Jadi kalau kita lihat dalam hadis ini, bukan hanya 3 yang disebutkan oleh Rasul, tapi ada 4. Iman, Islam, ihsan, dan asyratus sa'ah. Ini semuanya adalah bagian tidak terpisahkan dari paham atau pemahaman keagamaan kita. Agama kita. Setelah 4 hal ini dijelaskan oleh Rasul, apa kata Nabi kepada Sayyidina Umar dan yang hadir di sana? Hadza Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Ini Jibril tadi itu. Beliau datang untuk mengajarkan kalian agama kalian. Jadi kata din di situ disebutkan oleh Rasul setelah beliau menyebutkan 4 hal tadi. Dengan kata lain, memahami asyratus sa'ah itu bagian dari din. Perubahan-perubahan yang terjadi. Termasuk yang saya sampaikan tadi yang kalian baca di media sosial. Kalau kalian membaca hal-hal seperti itu, jangan membacanya hanya sebagai kesukaan membaca saja, tapi coba dalami. Kenapa kok yang dulu hal-hal yang mungkar itu, hal-hal yang dulu menjadi aib, suatu yang kemudian berusaha untuk diselesaikan, tidak disebar-sebarkan karena itu sesuatu yang tidak baik, kok sekarang menjadi sesuatu yang bahkan dikampanyekan? Kalian harus pahami, pahami itu. Karena itu tugas kalian ke depan. Tugas kalian ke depan tidak hanya mengiqra ja'a Zaidun, Ndek neno, doroba Zaidun Amron. Ya, tidak hanya sekedar telah memukul si Zaid Amr. Doroba fi'lu madi, Amrun fa'il, Amron maf'ul bihi. Tidak hanya itu. Nanti pekerjaan anak-anakku bukan mengi'rab kitab-kitab, tidak. Tapi bagaimana mengi'rab kenyataan. Apa arti mengi'rab kenyataan? Menempatkan semua apa-apa yang terjadi itu pada tempatnya. Kalau ada sesuatu yang tidak baik, tempatkanlah dia pada tempatnya. Artinya, mari sama-sama kita tangani itu. Jangan yang tidak baik itu dibiarkan, dianggap kebiasaan. Ini anak-anakku saya pesan betul. Ya. Ingat yang disampaikan oleh baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyratus sa'ah itu bagian dari din. Perubahan-perubahan, memahami perubahan-perubahan itu. Itu yang sering disampaikan oleh Habib Abu Bakar. Fiqhut tahawulat, pahami betul. Supaya kita tidak salah bersikap. Supaya kita tidak tiba-tiba bangun pagi, ternyata dunia kita sudah berubah dalam bentuk yang tidak pernah kita bayangkan. Ini anak-anakku, para santri-santriwati. Di sini walaupun tempatnya pancor, jauh misalnya katakanlah dari ibu kota, dari mana, tapi apa yang terjadi di mana-mana, anakku juga bisa lihat di sini. Maka isilah diskusi-diskusi kalian para tulab ma'had, talibat ma'had, termasuk juga santri-santriwati untuk memahami apa yang terjadi itu. Lalu lihat apa pandangan Islam, apa tuntunan agama, bagaimana pesan Al-Maghfurullah Maulana, bagaimana kita menangani itu semua. Karena ingat dari ketua yayasan tadi, ada 2000-an santri baru di sini. Itu di luar mahasiswa. Santri saja. Dari TK sampai aliyah. 2000. Belum yang di ma'had, belum di mahasiswa. Kita syukur alhamdulillah. Tapi kalau kalian ingin tahu kesyukuran kami yang terbesar dan kesyukuran Maulana Syekh yang terbesar adalah bukan pada bertambahnya
Bukan sekedar pada bertambahnya jumlah yang belajar di pondok kita. Tapi bagaimana yang belajar, anak-anakku ini semua mengerti amanahnya. Paham EP apa sih EP Dait era ini? Bagaimana hari ini mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan itu. Karena itu belajar, membaca, berdiskusi, turun ke masyarakat. Untuk berdakwah, menyampaikan Islam itu membawa nilai-nilai yang bisa menjadi jalan keluar dari problem yang ada. Sampaikan. Tapi tidak bisa hari ini kalau zaman dulu misalnya, pokoknya yang penting kita yakin Islam benar, lalu selesai. Mungkin zaman dulu bisa, tapi sekarang tidak bisa. Harus jelas apa yang bisa kita tawarkan. Misalnya kayak tadi itu, fenomena seperti yang Citayam itu, apa lalu kita sebagai santri-santriwati, bagaimana kita melihat fenomena itu, bagaimana kita menanganinya, apa yang harus kita lakukan? Karena apa yang terjadi di sana bisa jadi besok lusa terjadi semakin dekat dan ada di tengah-tengah kita. Kan begitu. Sesuatu itu kan awalnya aneh, tapi karena banyak biasa, akhirnya dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Jangan sampai model kayak begitu menjadi misalnya apa? Itu kan Citayam. Jangan sampai tidak berani saya sebut nama desa di sini. Jangan sampai jadi di tempat kita lah. Na'udzubillah min. Tapi itu waqi', itu kenyataan. Tidak bisa kita hadapi dengan hanya marah. Tidak bisa kita hadapi hanya dengan menggerutu. Tapi kita hadapi dengan apa yang dulu Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakukan ketika melihat keadaan di Mekah, di Madinah yang dilakukan oleh ulama-ulama, para pejuang-pejuang ketika melihat keadaan yang tidak baik, mereka merubahnya ya, dengan uslub dakwah yang baik. Dalam bahasa Al-Qur'an bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Lalu kemudian mengamalkan qu anfusakum wa ahlikum naro. Semua nilai yang ada di ruang publik, yang ada di tengah jalan, itu lahir dari bagaimana pendidikan di dalam keluarga. Maka tiang tunas kepada sida selapu, nggih. Ibu-ibu munda sayang li anak-anak da, didik ya bagus-bagus. Kalau kita sayang pada anak kita, didik dia baik-baik. Inilah yang dapat saya sampaikan pada diri saya dan kepada kita semua. Kita syukur, alhamdulillah. Pahit manis itulah perjuangan, termasuk menuntut ilmu. Lalu kita belajar adab yang baik, ya. Belajar adab yang baik, mengambil nilai-nilai kebaikan dari manapun, selama itu memang suatu yang baik dan tidak bertentangan dengan tuntunan-tuntunan agama kita. Lalu kemudian kita sikapi perubahan yang ada ini, bapak-bapak dan ibu, ya, dengan tetap menjaga anak-anakku, ya, pokok-pokok yang memang harus kita jaga. Namanya juga pokok, tunggak. Harus kita berpegang. Iman, Islam, ihsan. Kemudian paham terhadap perubahan yang terjadi dan bagaimana menyikapi perubahan itu. Mudah-mudahan tahun yang akan datang, ya, nanti malam berubah tahun secara hijriah, besok, ya, nanti malam sebenarnya karena kan hijriah itu mulai dari malam ya, tenggelam matahari, itu sudah hitungannya 1 hijriah, ya, 1 Muharram, ya, 1444 hijriah. Kita berdoa. Ya, mudah-mudahan nanti malam dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan menjadi waktu-waktu yang lebih berkah untuk kita semua.
kesempatan, keluangan yang anak-anakku menjadikannya sebagai jalan untuk menambah kesungguhan dalam menuntut ilmu. Banyak kemudahan, manfaatkan dengan penuh kesungguhan. InsyaAllah razaqakum ilman nafi'an mubarakah. Semoga Allah berkahi kita semua, jaga kita semua lahir batin, diri kita, guru-guru kita, keluarga kita, sahabat kita, madrasah kita, organisasi kita, bangsa kita Indonesia. Bangsa yang dimuliakan Allah ini, semoga Allah jaga kesatuannya, kekompakannya, persaudaraannya pada tahun-tahun yang akan datang dan seterusnya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Bapak-bapak, Ibu, tadi Ketua Yayasan menyampaikan insyaallah bulan depan kita berhultah ya. Mudah-mudahan hultah kita juga diberkahi Allah dan sampai hari itu ya, kita tetap jaga, ikuti pedoman-pedoman kesehatan dan semua ya, supaya nanti pada waktu hultah kita bisa melaksanakannya dalam keadaan lebih lapang ya, tidak dalam suasana yang terbatas. Demikian, mohon maaf apabila ada kekhilafannya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.